Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukal khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul mubarak fahuwa syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahida, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita sekalian hari ini, hari yang ke-7 Ramadan, malam yang ke-8. Kita masih diberi oleh Allah umur dan sehat walafiat. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita warga Nahdiyin, seluruh umat Islam di mana saja berada, amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin pemirsa Nutijen yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini di minggu pertama Ramadan, tepatnya tanggal 7 Ramadan, bertepatan dengan haul ulama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang 75 tahun yang lalu meninggalkan kita semua warga Nahdiyin yang mencintai beliau. Tradisi haul merupakan ruh dalam NU itu sendiri, karena dalam NU itu tradisi-tradisi kebatinan seperti istighosah, manakiban, termasuk haul seperti ini merupakan ruh kehidupan dalam ber-NU itu sendiri, sehingga tidak salahnya, bahkan merupakan adab yang kita jaga, bagaimana kita selalu mengenang guru besar kita, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang ke-75. Apakah haul itu penting? Maka kalau kita kembali melihat kepada Al-Quran, Al-Quran itu tidak hanya sekedar berisi hukum, tetapi Al-Quran pun menceritakan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Isa, maulidnya Nabi Isa, kelahirannya Nabi Isa, sampai wafatnya Nabi Isa. Diceritakan oleh Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menceritakan kisah-kisah orang soleh ini tradisi Qur'aniyah, tradisi yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan momentum haul seperti ini, kembali kita akan bercerita tentang kisah
orang yang dihauli, orang yang dikenang, anu tahulondalo he elalo, umo ela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memperlakukan hal yang sama, di antaranya kepada istri beliau Siti Khadijah. Di setiap tahun ketika mengenang Siti Khadijah, di hari wafatnya Siti Khadijah, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba atau kambing, lalu daging-daging kambing ini dibagikan kepada fakir miskin, sambil menceritakan kisah Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri saleha, Siti Khadijah itu orang baik, Siti Khadijah itu dermawan. Sehingga ini menjadi tradisi haul. Di dalam haul pun kita menceritakan kisah orang yang dihauli, kealimannya, kejuhudannya. Yang pada kesempatan yang mulia ini kita akan menceritakan sebatas yang Al-Fakir tahu, sempat baca, sempat dengar dari para ulama-ulama yang menceritakan tentang kejuhudan, tentang kesungguhan, perjuangan dan keikhlasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam beberapa perjuangan beliau, perjuangan agama, perjuangan tentang ilmu, dan tidak kalah penting perjuangan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang perjuangan beliau, keikhlasan beliau tentang menuntut ilmu, ini sesuatu yang sangat dikenali oleh para santri. Bagaimana beliau sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bukan hanya pada seorang guru, tapi kepada beberapa orang guru. Ketika beliau mondok belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan, Madura, beliau sungguh-sungguh mengabdikan diri sebagai seorang santri. Beliau bersungguh-sungguh dengan hatinya sebagai seorang santri. Tidak cukup hanya di situ berbicara tentang ilmu, beliau hijrah ke Makkah sekaligus menunaikan ibadah haji bersama istrinya sambil menuntut ilmu di Makkah pada para ulama-ulama yang terkenal di Makkah. Cobaan Allah pun datang. Istri beliau yang mendampingi beliau di Makkah meninggal. 40 hari setelah itu anak beliau Abdullah pun meninggal, dan cobaan-cobaan itu beliau lalui dengan penuh perjuangan dan keikhlasan, tidak menyurutkan keinginan beliau untuk menuntut ilmu. Sebagian menceritakan beliau menuntut ilmu selama 7 tahun didampingi oleh istrinya. Sebagian pun menceritakan lebih dari itu. Kemudian beliau kembali ke Indonesia, tapi rasa dahaga atas ilmu tidak pernah selesai. Sehingga kalau kita melihat dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat tamak itu sifat yang buruk. Sifat tamak itu sifat yang menghancurkan diri. Tetapi ada tamak yang dibolehkan, yaitu tamak terhadap ilmu. Rakus terhadap ilmu itu boleh. Maka ini yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau sangat tamak akan ilmu, sehingga beliau pun kembali ke Makkah untuk belajar lagi dan belajar lagi. Yang kali ini pun didampingi oleh saudara kandung beliau. Cobaan Allah pun datang dalam proses menuntut ilmu ini. Diuji lagi oleh Allah dengan ujian yang serupa. Dengan ujian yang serupa, adik beliau yang mendampingi beliau pun meninggal. Tapi itu pun tidak menyurutkan
keinginan beliau untuk terus belajar, sehingga beliau belajar di Makkah dengan ulama-ulama terkenal, ulama-ulama yang mumpuni. Di antaranya Kiai Haji Mahfud Termas, ya, beliau belajar kepada Syekh Suhaib, seorang ulama pakar hadis. Beliau belajar kepada yang dari Pacitan. Beliau belajar dan mengambil ijazah kitab Sahih Bukhari kepada orang-orang yang telah menerima ijazah itu dari Imam Bukhari langsung, sehingga beliau sangat terkenal dengan keahliannya tentang ilmu hadis, sehingga pondok pesantren yang beliau bangun itu dikenal dengan ilmu hadisnya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perjuangan beliau terhadap ilmu, kecintaan beliau terhadap ilmu, kesungguhan beliau terhadap ilmu, sehingga tiada henti. Bahkan kalau kita lihat di hari wafat beliau, itu di tanggal 7 Ramadan bertepatan tanggal 25 Juli, beliau masih sempat mengisi imam sholat tarawih di masjid sampai dengan witir. Itu rutinitas beliau, kesungguhan beliau dalam menapaki ilmu itu, sehingga ini yang kita jadikan teladan mengenang beliau di hari ini, di hari haul beliau yang ke-75. Ini yang kita jadikan teladan bahwa kesungguhan beliau melayani umat, kesungguhan beliau terhadap ilmu. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kesungguhan perjuangan beliau terhadap negara. Kesungguhan, kecintaan, perjuangan, keikhlasan beliau terhadap negara. Ini yang beliau contohkan, ini yang beliau simpulkan dalam satu resolusi jihad dalam bahasa yang singkat, hubbul watan minal iman. Dan itu terbukti dalam keseharian beliau. Beliau pernah dipenjara oleh Jepang. Bahkan ada kisah yang menceritakan saking beliau anti penjajah, beliau disiksa oleh Jepang, dipukuli tangannya sampai bengkak-bengkak. Tidak mau tunduk kepada Jepang. Beliau tidak mau taat kepada perintah Jepang sebagai penjajah. Kesungguhan beliau kepada negara, kepada tanah air, tumpah darah beliau. Ini yang semestinya dimiliki oleh kita, anak bangsa, sebagai penerus perjuangan para ulama, para kiai, para pahlawan-pahlawan kita yang telah diletakkan batu pondasinya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadirin pemirsa Nutijan di mana saja berada, warga Nahdliyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tentunya hari bersukacita warga Nahdliyin mengenang Kiai Hasyim sebagai orang yang dicintai, orang yang diteladani dalam jamiah yang sangat besar ini. Bahkan sering saya katakan diskusi-diskusi kecil dengan beberapa teman bahwa jamiah Nahdlatul Ulama sampai hari ini berdiri kokoh, bukan hanya sekedar organisasi besar, tetapi NU merupakan organisasi yang bersifat raksasa. Sampai hari ini tidak lain dan tidak bukan karena kesungguhan Mbah Hasyim Asy'ari dan keikhlasan beliau dalam membangun jamiah ini. Sehingga mari kita rawat jamiah ini dengan keikhlasan pula, sebagaimana beliau membangun jamiah ini dengan keikhlasan. Saya teringat pertemuan beberapa minggu sebelum Ramadan di gedung NU Kota Gorontalo. Di penghujung pertemuan
para kiai-kiai dimintakan untuk memberi nasihat dan arahan. Yang hadir Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru selaku Qadi Kota Gorontalo, termasuk Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji yang di pesantren Al-Khairat, dimintakan nasihat para kiai. Salah satu di antara para kiai menasehati yang hadir, termasuk saya, maka nasihat itu pun untuk saya. Jangan kita datang ke NU ketika ada kepentingan. De oparalu na anak de NU. Ketika sudah ada kemauan baru datang ke NU. Setelah kemauan itu tercapai, NU mulai perlahan dilupakan. Tentunya saya termasuk orang yang hadir pada majelis itu, pada pertemuan itu, merasa senang dinasehati seperti itu, bahwa mari dalam ber-NU, dalam berjam'iyah ini, kita mengutamakan keikhlasan dalam perjuangan, sebagaimana perjuangan yang telah diberikan contoh oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lain. Keikhlasan mereka yang telah mengantarkan NU sampai hari ini berdiri kokoh. Keikhlasan mereka yang mengantarkan NU menjadi suatu organisasi yang sangat diperhitungkan, bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. NU telah subur di Yaman, NU telah ada di Saudi Arabia, bahkan di daerah-daerah Cina, di negara-negara Cina, di Korea pun NU sudah ada. Ini bertanda bahwa ridho para ulama, keikhlasan para kiai-kiai yang telah meletakkan pondasi awal Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus yang kita hauli pada malam hari ini, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ini keberkahan mereka. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menceritakan keberkahan orang soleh. Kalau kita baca Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan golongan para nabi. Mereka bukan nabi. Mereka pun bukan para rasul. Ashabul Kahfi bukan bagian dari keduanya. Maka Ashabul Kahfi ini orang soleh. Keberkahan orang soleh, Ashabul Kahfi, bahkan anjing yang menemani mereka pun masuk surga. Kalau kita baca dalam Al-Quran, makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita tabaruk kepada orang-orang soleh. Maka Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini salah satu jam'iyah kita bertabaruk kepada orang-orang soleh yang mendirikan Nahdlatul Ulama, wabil khusus yang kita hauli malam hari ini. Al-Quran pun menceritakan, menegaskan bahkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Janganlah kalian berkata, janganlah kalian beranggapan, janganlah kalian berpikir, janganlah kalian merasakan bahwa orang-orang yang berada di jalan Allah itu mati, amwat. Kata Allah, bal ahya, mereka yang berada di jalan Allah itu dalam keadaan hidup. Maka mereka para pejuang yang berada di jalan Allah, wabil khusus para ulama-ulama, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, wabil khusus lagi yang kita hauli malam hari ini, mereka dalam keadaan hidup memperhatikan kita. Sungguh-sungguhkah kita berjuang dengan NU atau ada kepentingan tersendiri? Sungguh-sungguhkah kita mengabdikan diri untuk NU atau ada kepentingan pribadi atau ada kepentingan jabatan di luar NU? Mereka memperhatikan kita. Saya teringat perumpamaan yang dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan
Beliau mengatakan para santri dan para kiai, khususnya antara guru dan murid, itu ibarat orang yang main layangan. Santri itu ibarat layangan, maka yang memegang benangnya itu guru, yang mengendalikan guru. Maka dimanapun layangan itu ditiup oleh angin, diketahui oleh guru. Maka keadaan kita pun seperti itu, diketahui oleh para ulama-ulama kita. Perjuangan kita sungguh-sungguh atau tidak, perjuangan kita benar-benar memperjuangkan NU, menghidupkan NU atau tidak, itu diketahui oleh mereka. Dan satu yang harus kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, bal ahya, mereka dalam keadaan hidup, mereka memperhatikan kita. Hadirin pemirsa Nutijan di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya pada kesimpulannya saya mengutip 3 dalam haul beliau yang ke-75 di tahun ini dalam masa suasana pandemik. Mudah-mudahan keberkahan beliau akan selalu menyertai kita semua. Yang pertama, di dalam memperingati haul beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang pertama yang harus kita teladani tentunya perjuangan, kesungguhan beliau dalam berjuang, dalam menegakkan agama, menegakkan syariat ini yang harus kita. Kesungguhan beliau menyertai umat, kesungguhan beliau dalam membina umat masyarakat. Bahkan kalau kita lihat berapa banyak pengorbanan beliau dari segi materi untuk hanya sekedar membina umat. Maka mari kita warga Nahdiyin ini bersungguh-sungguh melalui jam'iyah yang besar ini, jam'iyah yang raksasa ini, kita bina umat kita agar bisa berada pada jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang kita teladani kepada beliau pada haul ini, keikhlasan beliau. Beliau orang yang besar, beliau ulama karismatik, beliau pejuang nasional, tapi tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang beliau perjuangkan. Ini yang mari sama-sama kita teladani. Apa yang kita berikan kepada jam'iyah ini bukan apa yang jam'iyah berikan kepada kita. Kalau kita berpikir apa yang NU berikan kepada kita, maka kita akan malas-malasan berjuang. Kita akan memperhitungkan diri kita lebih dulu ketimbang memperhitungkan kemakmuran, kebesaran, kejayaan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga yang harus kita tanamkan, apa yang kita berikan kepada NU bukan apa yang NU berikan kepada kita. Dan yang ketiga yang harus kita teladani pada haul tahun ini, yang ketiga, Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, orang yang sangat paham tentang agama, dan beliau menjadikan agama sebagai landasan perjuangan untuk membela negara, bukan untuk merusak negara. Beliau jadikan agama untuk mencintai tanah air, bukan untuk bom bunuh diri merusak tanah air. Beliau jadikan agama sebagai sarana untuk menghidupkan sendi-sendi dalam masyarakat, sendi ekonomi, sendi pendidikan, bukan untuk merusak pola pikir umat beragama menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Sehingga ini yang mari kita tanamkan seiring dengan kita mengenang beliau pada haul tahun ini, yang mudah-mudahan kita pun akan berjumpa pada haul yang akan datang dengan iringan doa dan harapan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua, wabil khusus warga Nahdiyin, untuk punya keinginan berjuang bersama menghidupkan NU, diberikan keikhlasan hati menghidupkan NU, diberikan perhatian penuh untuk menghidupkan NU jam'iyah kita bersama. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur yang panjang,
bisa bersua dan bertemu di Idul Fitri nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dari Indah Usmani, Magelang. Magelang. Ustaz, menurut penjelasan, saya sering membaca dan beberapa kesaksian orang alim bahwa Ki Hashim merupakan garis keturunan baginda Rasul, jalur Fatimah. Ya. Tapi mengapa Mbah Hashim tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai Habib, termasuk anaknya Wahid Hashim dan cucunya Gus Dur tidak pernah menampilkan dirinya sebagai Habib, padahal nasabnya langsung ke Rasulullah. Bismillah, dari Magelang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Memang saya sering sampaikan kalau berbicara tentang Habib, NU lah gudangnya. Gudangnya. Berbicara tentang orang alim, NU gudangnya. Berbicara Habib dan alim, NU gudangnya. Ya, jadi itulah ketawaduan para ulama-ulama Nusantara. Jangankan nasab mereka, pondok pesantren mereka pun mereka tidak beri nama yang kelihatan mewah. Tebu irang, tambak beras, lerboyo. Karena satu yang mereka ingin tanamkan, cinta tanah air. Di sini tempat kita belajar, maka cintailah tempat ini. Di sini tempat kita beribadah, maka cintailah tempat ini. Itu yang salah satu yang ingin mereka ajarkan kepada kita, generasi selanjutnya. Yang kedua, saya teringat ungkapan Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, ahli tafsir. Beliau seorang, itu yang saya ingat ketika beliau ditanya oleh salah seorang wartawan, kenapa beliau tidak seperti Habib yang lain, pakai jubah, pakai imamah, lalu dipanggil Habib. Beliau bilang, ini tanda keilmuan beliau, tanda ketawaduan beliau, tanda alimnya beliau. Semoga beliau panjang umur. Jawaban beliau sederhana dan sangat menyentuh. Saya belum berbuat apa-apa. Saya belum pantas dipanggil Habib karena saya belum berbuat apa-apa. Coba, padahal kalau mau dipikir dari segi keilmuan, beliau ahli tafsir yang dikenal seluruh dunia Islam. Kitab Al-Misbah itu mendunia. Ya, Al-Misbah itu mendunia. Beliau diuji dengan kitab tafsirnya di depan orang Arab. Tapi itulah ketawaduan. Saya teringat satu saat Rasulullah menasihati keluarganya. Ini karena ada pertanyaan ya. Sebenarnya saya agak sedikit takut menjelaskan ini, takut menyinggung. Ya, karena kita orang NU diajarkan menghormati, mencintai para habaib. Tapi karena ada yang bertanya, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Nabi pernah menasihati keluarganya, ya Fatimah, ya Ali, karena beliau juga termasuk seorang ayah, Nabi sekaligus ayah. Beliau menasihati begini, jangan kalian permalukan aku di hari kiamat. Ketika umat-umatku datang membawa amal ibadah, kalian datang membawa nasab. Iya kan? Ya. Bomengahulo nasab, tapi tidak berbuat apa-apa. Ini makna dari ungkapan beliau. Jangan kalian permalukan aku di hari kiamat. Ketika umat yang lain datang membawa amal ibadah mereka, perbuatan apa yang karya-karya mereka, istilahnya begitu, karya-karya mereka, sedangkan kalian datang hanya sekedar bawa nasab. Kalau kita orang Indonesia, oh saya darah biru. Ya, ini salah satu nasihat beliau. Sehingga beliau sangat menekankan tentang agama ini tanpa melihat nasab. Contoh ketika kasus ada yang mencuri yang namanya Fatimah, dan Fatimah yang mencuri ini anaknya orang kaya. Maka ada sahabat yang istilahnya melobi, ya Rasul, kalau bisa hukumannya diringankan. Ini Fatimah ini anak orang terkenal, ini Fatimah ayahnya, orang tuanya orang terpandang di kampung ini, kalau bisa hukumannya diringankan. Karena dulu kan pakai hukum kisos.
mendengar ada ungkapan seperti itu, Nabi langsung menegaskan, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah anakku yang mencuri, aku potong tangannya. Jika seandainya Fatimah anakku yang mencuri, aku potong tangannya. Betapa Rasulullah dengan riwayat ini menegaskan, agama itu tidak melihat nasab. Kalau salah ya salah. Ini, sehingga kembali kepada pertanyaan yang tadi dari Magelang, itulah ketawaduan ulama-ulama Nusantara. Mereka sangat tidak dikenali. Tidak dikenali bahwa mereka itu keturunan raja, mereka itu keturunan ulama ini, Habib ini. Mereka tidak dikenali. Bahkan nanti akhir-akhir ini di sosial media baru heboh. Ternyata Kiai Hasim itu keturunan Habaib, Romo Kiai Haji Syekh Agit Sirat juga. Itulah ketawaduan mereka, subhanallah. Selanjutnya Ustadz dari Christian Napitulu, Batak. Ya. Saat Bung Karno bertanya apa hukumnya bela tanah air, lalu Kiai Hasim menjawab hubulwatun minul iman, Ya. cinta tanah air hukumnya fardu ain. Ya. Tapi saat Pancasila disodori, beliau menghilangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan syariat Islam. Mohon penjelasan. Iya. Dilema panjang. Dilema panjang karena pada saat kemerdekaan masing-masing dengan ras. Sehingga kita mengenal ada wong Jawa, wong Solo, kan? Ada wong Sumatera, masing-masing dengan ras. Kita harus ingat kondisi kemerdekaan pertama itu seperti kondisi Nabi Muhammad pertama masuk Madinah. Berbagai macam ras, berbagai macam suku. Ketika Indonesia mengatasnamakan syariat Islam, bagaimana dengan agama lain? Sedangkan agama lain pun ada pejuangnya. Contoh di Bandung kan? Iya, ada pejuang. Di Batak ada pejuang, ada Nasrani, ada Katolik. Iya. Jadi ini yang menjadi bingung. Ini disodorkan kepada Kiai Hasim. Kembali disodorkan lagi kepada Kiai Hasim. Karena tidak ada, kalau seperti satu rumah itu akan gersang ketika tidak punya orang tua. Maka rumah besar ini orang tuanya Kiai Hasim. Maka Soekarno menyerahkan kepada Kiai Hasim. Alhamdulillah dengan istikharah beliau. Beliau orang Muhammadiyah. Ya, sekalipun beliau yang kemudian beliau tetap akan beralih amaliyah kepada amaliyah NU karena Bung Karno pernah sowan dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, ya, sehingga beliau cinta Maulid. Dengan istikharah Mbah Hasim Asy'ari menyatakan boleh dikeluarkan itu karena untuk melihat kemaslahatan. Karena yang berjuang untuk negara ini bukan hanya Islam saja, yang berkorban untuk negara ini bukan hanya Islam saja, tapi walaupun kita tahu sebagian besar Islam, tapi tidak bisa tutup mata, tidak bisa tidak menghargai jasa orang lain sekalipun berbeda agama. Makanya itu dihilangkan, bukan untuk mengucilkan Islam, mengucilkan peran-peran para kiai, mengucilkan peran para pejuang-pejuang santri-santri Islam, tidak, tetapi itu demi kemaslahatan bersama. Jadi ini yang harus sama kita pahami, bahwa para ulama itu lebih cenderung pada maslahat. Kehidupan berbangsa bersama itu yang dipertimbangkan oleh para ulama. Dari Rodney Ustadz Mananggung, apakah ada malapetaka bagi orang yang datang di NU ketika ada kepentingan? Jika ada, berikan contohnya. Jadi begini, intinya memanfaatkan NU ya? Seperti kalau memanfaatkan bahasanya kan terlalu vulgar. Makanya agak sedikit saya spasi, sederhanakan, ya. NU ini ya sudah menjadi organisasi kalau seperti wanita-wanita seksi. Semua orang terpana dengan keindahan NU. Bukan hanya kita yang ada di Indonesia, bahkan kalau kita lihat perjalanan PBNU, semakin banyak tamu-tamu yang dari luar ingin belajar kepada PBNU. Saking seksinya NU itu, maka menjadi satu yang lazim
ketika organisasi itu semakin menarik perhatian orang, ada oknum-oknum tertentu yang ingin mempergunakan simpatisan-simpatisan itu. Iya. Tetapi kita tidak boleh mengucilkan hal itu, karena memang Gus Dur sendiri, almarhum Gus Dur, saya kemarin baca artikel beliau sampai menangis, ya, beliau pingsan dan segala macam. Gus Dur sendiri menyediakan satu wadah politik untuk warga NU, yaitu PKB, ya, PKB. Silahkan kalau ingin berpolitik warga NU lewat PKB. Yang kedua, ketika ada kepentingan datang ke NU, itu hal yang biasa. Presiden Jokowi datang ke NU, Prabowo datang ke NU, tetapi selama kepentingan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Karena NU punya kepentingan itu, kemaslahatan. NU tidak punya kepentingan yang muluk-muluk. Kalau diberikan jabatan, dan jabatan itu untuk maslahat orang banyak, bismillah. Untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kemaslahatan bersama. Ya, jadi tidak jadi masalah. Cuma yang akan jadi masalah ketika kepentingan itu didapat kemudian melupakan NU. Sama dengan orang Batola Oto mogok, ketika Otoso hidup dia dapat lupa orang Batola, sebajalan dia. Itu yang sangat tidak beradab. Ketika ada kepentingan datang ke NU, ketika kepentingannya sudah tercapai, NU dia lupakan. Dia malah sibuk dengan dia punya kepentingan, tidak mau lagi peduli dengan keadaan NU. Itu yang sangat-sangat ironis. Kalau bahasa saya sangat tidak beradab. Jadi seperti itu. Terakhir Ustadz, ya. Bagaimana pendapat Ustadz apabila yang pelaku bom bunuh diri mengaku sebagai warga Nahdien? Dari pertemuan kemarin saya sudah sampaikan, yang namanya warga Nahdien tidak mudah terpapar. Kalau cuma sekedar mengaku boleh-boleh saja, kan hanya sekedar mengaku, kan? Tapi kalau menjadi warga Nahdien seutuhnya, tidak akan mudah terpapar dengan bom bunuh diri, karena tidak ada dalam kamus Nahdien. Tidak ada dalam kamus Nahdien. Orang Nahdien itu cinta mati yang husnul khotimah, bukan cinta mati yang seperti itu. Orang Nahdien itu bahkan mati maunya tidak merepotkan orang. Jamaah susah tahu, ingin mati tidak merepotkan orang. Bukan malah merepotkan orang seperti itu merepotkan orang. Orang beribadah repot, orang beribadah dengan agamanya jadi repot karena dia bom bunuh diri di gereja. Polisi yang aman-aman menjaga keamanan repot mengurus dia punya jenazah. Tidak ada dalam kamus NU, dalam kamus warga Nahdien seperti itu. Sehingganya orang bisa mengaku, tetapi NU punya ciri khas tersendiri, punya khasais tersendiri, dan itu tidak dimiliki oleh organisasi yang lain, hanya dimiliki oleh NU. Bahkan NU, kita ambil contoh kiai-kiai kita, dalam menyikapi orang yang menyerang mereka pun tidak pernah menyerang balik. Tidak pernah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dibilang sesat, dibilang Syiah, beliau tidak pernah menyerang balik. Tidak pernah. Siapa lagi? Gusmus dibilang liberal, ikut-ikut menantu. Kan menantunya kan juga Gus Ulil, Absar Abdallah. Tidak pernah menyerang balik. Karena NU itu berusahalah dingin di tempat yang panas. Itulah sifat NU, selalu berusaha dingin. Gus Muwafiq diserang, dibully, tidak pernah. Maka itu yang kita harus pelajari, bahwa menjadi warga NU itu adem. Menjadi orang NU itu adem. Tidak harus menanggapi amarah dengan amarah, tidak harus menanggapi cacian dengan mencaci. Karena yang mencaci pertama dengan mencaci kedua sama-sama saling mencaci, tidak ada bedanya. Sehingga mudah-mudahan kalau benar-benar ber-NU, kalau benar-benar menjadi warga Nahdien, pasti akan jauh dari paham-paham radikal. Terima kasih.
Di penghujung, mari sama kita berdoa. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahi kami di bulan Ramadan ya Allah. Amin. Terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Amin. Sehatkan para guru-guru kami ya Allah. Amin. Panjang umurkan para kiai-kiai kami ya Allah. Berkahi ilmu mereka, berkahi kami sebagai santri-santri mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir kita Fatihah kepada yang kita hauli. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Thumma khususan ila ruh sahibul haul hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.